lu tahu tuh komedinya kayak gimana gitu. Iya. Kayak anjir, kayak tiba-tiba pas wah hujan terus yaudah pulang aja. Pas turun wah banjir. Langsung banjir gitu loh. Lucu deh. Ini Baru hujan langsung banjir. Kayak apa, komik yang hidup gitu. Iya benar-benar. Selamat datang lagi di LNF, Lembaga Ngoceh Film. Kita masih di edisi akhir tahun ya. Yoi, Kita terbaik akan- tahun 2023. Iya betul, kita akan bahas terbaik yang apa nih? Sekarang komedi dulu. Iya, Kita betul. lucu-lucu melucu. Kita lucu-lucu, ketawa-ketawa ya. Akhiri tahun dengan hahaha. Hahaha. Kita seperti episode-episode sebelumnya atau selanjutnya, kita punya judul-judul rekomendasi versi kita yang kita Versi gue suka. pribadi ya, bahkan Iya. nggak mewakili HNF. Waduh. Maksudnya ya takutnya, LNF. HNF nontonnya ini gitu. Oh. Nah, padahal kan gue doang gitu yang Ya, nonton mungkin. personal berarti ya? Iya, Iya, personal betul. gitu. Ayo, boleh Tidak langsung dimulai? digeneralisir. Gua ya langsung mulai di gua ya. Iya. Gua dari awal tahun aja langsung lah. OMG, tanda seru ya? OMG, oh my girl. Ini tuh film Thailand kan ya? Thailand. Iya, boleh tuh dijelasin dulu. Oi. Boleh jelasin dulu premisnya. Oke, premisnya sebenarnya seperti biasa ya, percintaan anak SMA gitu. Cuman dia apa sih dari pokoknya gua bingung ya antara cowok sama cewek ini nih. Si cowok ini suka sama nih cewek, Iya. tapi ceweknya tuh kayak dibilangnya dia tuh slutty gitu, kayak jablay lah gitu, gampangan gitu, kayak gonta-ganti pacar. Oh, Itu rumor di sekolahnya yang tersebar. terus. Dia tuh nggak percaya, dia tetap suka. Tapi akhirnya dia saling kenal, deket. Cuman ceweknya punya pacar. Terus nanti pas ceweknya putus sama pacarnya, nggak tahu dia udah punya pacar. Oh, Terus? kayak nggak pernah dapat kesempatan. Iya, berarti. iya, tapi Kesian lucunya putusnya tuh 3 hari nyambung lagi. Hah? Putus lagi nyambung lagi sampai akhirnya si cowok ini, yaudah gue putus deh sama pacar gue gitu. Dengan harapan si cewek ini nggak balikan lagi. Udah putus nih. Balikan lagi tetap. Oh, ampun. Tuh, ini pokoknya ini tuh sebenarnya sama-sama suka tapi selalu begitulah susah sampai kuliah, sampai kerja gitu. Buset, sampai kerja. Pokoknya dan ini tuh ala Thailand ya. Oh. Lu tahu tuh komedinya kayak gimana gitu. Iya. Kayak anjir, kayak tiba-tiba pas wah hujan terus yaudah pulang aja. Pas turun wah banjir. Langsung banjir gitu loh. Lucu deh. Ini Baru apa, hujan langsung banjir. kayak apa, komik yang hidup gitu. Iya, bener-bener. Dan ini tuh gua rasa film Thailand, romance Thailand yang udah lama gak gua temuin lagi gitu loh, yang lucu dan sisi manisnya tuh kental banget. Oh. Dan itu tuh ada salah satu cerita yang belokannya tuh bakal bikin orang sekesel-keselnya sih. Di komedinya ini. Iya, di dramanya, justru di drama percintaannya. Oh. Itu kayak anjir kenapa lo lakuin itu gitu, itu tuh fuck, itu udah hampir tapi lo ngelakuin itu yang kita tuh sampai kenapa gitu. Ini tuh jadi gue secara emosi lagi lucu, manis dan lain-lain, terus berharap ada development relationship di antara mereka sampai akhirnya punya kesempatan sebaik-baiknya untuk bertemu bersatu tapi malah dirusak sedemikian rupa gitu. Oh, yang gilanya pas udah masa-masa kerja, sialnya dia tuh udah ada momen di mana dia kayak lagi bagus banget nih momenin, kayak serendipity gitulah. Kalau lu balikin itu, kalau lu ngelakuin itu, ini bisa nih lu jadi. Tapi nggak tahu ceweknya ketemu cowok lain yang perfect gitu, anak orang kaya, anak band, ganteng, baik banget, sampai dijebak kayak apapun, nggak tahu ya orangnya baik banget. Oh. Dia berharap si ceweknya ini putus sama cowok ini susah banget, sampai akhirnya dia nyerah, akhirnya apa lagi gitu. Pokoknya parah deh. Terus pokoknya sampai tua, sampai kerja, sampai dunia kerja gitu,
ini udah hampir nikah lah dan lain-lain lah gitu. Pokoknya belokan-belokannya tuh cukup ini sampai akhirnya mereka bertemu, tahu saling suka dan lain-lain. Dan twist-twistnya lumayan, ini bagus banget sih, dan penceritanya rapih, bersih gitu. Gua nggak ngelihat ada kok aneh ya gitu. Jadi ya seperti kalian menemukan film-film romance Thailand di zaman kemasannya di tahun 2010-an gitulah. Iya. Nanti kan lu Iya. seneng banget kan lu kayak ngelihat Crazy Little Thing Called Love gitu-gitu. Itu tuh sangat ATM juga ya, ATM error gitu-gitu. Itu sangat menyenangkan lah. Succeed, romance yang manis. Dan ini tuh enggak ding, aktrisnya gua rasa gua baru ngeliat pertama kali di sini dan cakep banget juga gitu. Jadi pemain baru gitu ya. Jadi nggak tahu pemain baru yang baru gua tonton atau emang pemain baru Thailand. Ngerti. Jadi emang gua kan nggak sesering itu juga. Cuman ini memang salah satu film terbaik romance Thailand terbaik tahun ini sih. Bahkan romance yang tayang di tahun ini. Iya, ini. romance yang tayang di Indonesia tahun ini sih. Iya. Buat gua ya. Iya. Karena menyenangkan gitu, manis, menyenangkan, lucu, komedi gitu. Komedinya juga lucu banget gitu. Jadi ini gue nobatkan sebagai salah satu film komedi terbaik tahun ini yang gue tonton gitu. I see. Nah sekarang giliran lu deh. Oh My Girl BTW ada di Netflix kayaknya, udah tayang di Netflix. Iya. Kalau gue dari negeri ginseng ya. Ginseng. Judulnya Love Reset dalam kurung 30 Days. Aduh itu gue pengen banget nonton waktu itu di bioskop. Anjir, itu seru-serunya. Jadi gue jelasin dulu premisnya ya. Ada suami istri nih, udah nggak akur, udah tuh mau cerai tuh ke persidangan. Tapi sebelum putusan akhir dikasih waktu untuk inilah ayo kayak lu tetap mau cerai atau enggak, pikirin bareng-bareng lagi gitu. Pulang tuh, pas pulang masih bisanya mereka naik mobil bareng. Terus kecelakaan di situ. Jadi pas naik mobil pulang tuh kecelakaan, bangun-bangun dua-duanya amnesia. Wah. Dua-duanya amnesia, terus kayak nggak saling sadar mereka tuh udah nikah, dan nggak saling sadar juga mereka tuh lagi berantem dan udah nge-file mau cerai. Cuman tahu mereka tuh suami istri aja gitu. Kayak dapat clue kebingungan gitu, oh kita suami istri ya gitu. Nah ini twist komedinya tuh di sini. Jadi ternyata mertuanya itu saling nggak suka. Jadi sesama mertuanya ini nih, si ibu sama si ibunya pengen memisahkan sebenarnya. Bikin caranya gimana supaya mereka kembali lagi ingatannya, terus menjadikan perceraian mereka gitu. Melanggengkan gitu ya. Iya, kayak kita ceraiin lah gitu. Nah terus diutuslah si adik dari si cewek nih, si istri, untuk mengawasi dia gitu. Pas sama-sama tinggal bareng, diawasin sama adiknya. Tapi ya itu, gesekan-gesekan yang terjadi, interaksinya tuh lambat laun tuh kayak ada progres komedi dan drama romansnya gitu. Justru mereka malah kayak mulai saling mencintai lagi gitu ya. Nah iya, itu kayak sesuai judulnya ya, Love Reset gitu. Kayak di reset ulang lagi gitu. Aduh, premisnya bagus. Itu dia tuh yang gua kurang maksudnya yang gua agak berat memilih Oh My Girl ini, karena premis ya biasa aja seperti percintaan remaja, yang film-film percintaan remaja lainnya lah. Masalahnya tuh ya itu, kalau misalnya kayak premis lu gitu kan, wah menarik banget untuk ceritain ya gitu. Nah premisnya tuh udah menarik, treatment komedi juga gila banget. Jadi mungkin secara komedi Korea tuh dia adalah sebuah komedi Korea yang tahu persis komedi romance seri dan film Korea pada umumnya seperti apa. Dia tahu titik-titik klisenya, dia patahin masing-masing. Jadi kayak ada kemetaan di situ gitu. Kayak kalau tontonan romance komedi kan kayak gini nih harusnya formulanya. Berarti kalau kayak gini kita patahin jadiin komedinya tak gitu. Aduh. Itu gila banget, dan saking rapihnya, gue tuh paling suka ketika banyak sekali adegan callback. Jadi secara cerita gue tuh salut sama detail penulisannya yang jadi bahan utama komedinya. Ceritanya tuh selain linear, tapi momen flashbacknya bisa bermanfaat. Jadi ada momen flashback yang secara gak langsung menuntun gue sebagai penonton, oh ini nih yang membuat adegan sekarangnya seperti ini. Itu kayak tembakan-tembakan sepertinya tuh bagus banget kesusun. Gue sebagai penonton
bisa setuju mereka harus cerai, tapi di saat yang bersamaan gue juga menyayangkan kalau nantinya mereka cerai. Jadi kayak jadi ada dilema, iya, kayak di dalam film tuh sepanjang nonton tuh kayak ya gue ngerti sih ini pasti salah si cewek, salah si cowok, dua-duanya sama-sama salah, tapi dua-duanya sama-sama punya cara saling mencintai satu sama lain pas mereka belum mulai mau cerai. Ya, gue lupa Oh My Girl tuh tayang di bioskop bareng Budi Pekerti ya, Oh My Girl, Love Reset bareng Budi Pekerti kan di bioskop kan. Oh iya, November. Gue pernah jemput penumpang, ibu sama anak perempuannya naik kan, gue kan nge-Grab kan. Itu mereka tuh gak taunya pulang kerja pengen nonton bioskop, pengen nonton Love Reset gitu. Sampai tadi pengen ke GI pas dilihat jamnya kayaknya nggak cukup deh, nggak kejar deh. Bahkan hari ini tuh kita pengen nonton 2 film mas gitu kata dia, Budi Pekerti sama Love Reset. Tapi Love Reset dulu kayaknya. Cuman ke GI nggak, ini deh gue berangkat dari Rawamangun gitu. Akhirnya yaudah mas di ini aja Grand Pramuka, belok putar balik lagi juga, jadi nggak nganterin ke Grand Pramuka, guanya lanjut ke GI gitu. Dan ngeliat kok bisa ya ibu-ibu sama anak sampai tahu gitu soal Love Reset. Ini bagus nih mas katanya nih gitu. Iya. Karena memang bagus itu. Iya, gue pengen banget nonton waktu itu. Ya Budi Pekerti aja gue belum nonton sampai sekarang. Waduh. Karena ya itu memang lagi waktunya lagi nggak bisa banget gitu. Sial gitu. Love Reset gitu. Belum ada lah ya berarti ya. Kayaknya baru kelar di bioskop juga November, gitu kan. Iya. Gue juga suka sama actingnya sih. Ya kenapa? Maksudnya dia tahu porsi komedinya kapan, dan bayangin kan tadi gue sempat bilang dia ada momen flashback segala macem. Udah mah ada momen flashback, ada masa sekarang sebelum amnesia, ada masa sekarang sesudah amnesia. Itu aktingnya tuh masing-masing di tiap kelihatan ya. Ini bagus banget. Kelihatan ya, obvious gitu ya. Dan di flashback pun dibagi jadi 2, sebelum merit sama sesudah merit. Jadi satu pemain, satu karakter, range umurnya beragam, situasi level arc-nya mereka arc-nya mereka tuh 1, 2, 3, 4 bahkan 5 gitu. Iya. Dan sepanjang nonton tuh ketawa ngakak sampai rahang pegel. Iya. Kalau gue sih, gue pengen banget sih. Lucu. Mudah-mudahan segera masuk OTT ya. Biasanya tuh video atau Netflix. Iya, betul. Aduh gila sih itu. I'm really having a good time pas nonton itu. Kayak Love Reset ya. Gitu. Tuh Love Reset guys, Korea. Yes. Oke, sekarang lu satu lagi apa nih? Kalau gua satu komedi lagi ya. Iya, komedi. Ini sebenarnya tayang di JFF, Japan Film Festival. Oh, berarti bukan film Indonesia. Udah. Bukan, tapi kan tayang tahun ini ya. Oh iya, komedi. Tayang tahun 2023. Iya. Mondays .2 See You This Week. Yang di video sebelumnya gua sempat mention lah. Oh, Mondays See You This Week. Iya. Secara treatment time loop di sebuah kantor agensi yang cara kerjanya dia mengulang di setiap hari Senin periklanan yang sama. Periklanan. Mengulang di setiap hari Senin yang sama, bagaimana satu karyawan mengconvince karyawan lain yang awalnya selevel dulu sama dia. Kita nih lagi ada di dalam time loop nih. Iya, terjebak lah ya. Iya, terus kayaknya solusinya tuh adalah kita membuat si pentolan paling atas nih sadar ini adalah time loop, terus beresin masalahnya dia. Oh, gara-gara masalahnya si atasannya kayaknya ya. Iya, gara-gara masalah si atasannya. Nah, jadi secara proses tuh gue seneng ngelihat komedinya dibikin bagaimana karyawan tuh seharusnya bekerja di dalam sebuah kantor yang ideal tuh gimana sih. Tapi misinya adalah bukan mengerjakan tugas perusahaannya, tapi menyadarkan seisi kantor tuh ya kita naik level, gitu. naik jabatan gitu ya. Dan cara-cara masukin unsur komedinya tuh ngakak-ngakaknya sih. Jadi kayak siapin PPT. Terus kayak ada habit kantor, kayak kita perlu ngajak dia bicara nih, caranya gimana? Oke, kita kurangin beban kerja dia, jadi bantuin kerjaan dia sampai benar-benar kelar. Ternyata karena cepet juga ya gue kerja hari ini, gue main game dulu gitu. Main game di handphone tuh kayak di loopingan berikutnya, kita udah bantuin kerja dia cepet. Gimana caranya kita ambil handphone dia supaya nggak main handphone gitu. Nah, caranya tuh kayak ambil charger handphonenya segala macam. Iya, gitu. Dibikin anjir itu ngakak. Iya. Gitu ya. Dan itu juga sangat terbatas ya kemarin ya. Betul JFF. Japanese Film Festival. Gue sih berharap Mondays ini ada yang berani datengin dan bawa ke OTT.
Indonesia sih. Iya, antara OTT atau bioskop dulu gitu ya. Iya, Benar. biar ya bisa ngakak lah. Benar. Itu ya JFF ya. Jadi Ray ini benar-benar Korea dan Jepang. Iya, waduh. Persaudaraan setetangga ini ya. Aduh. Oke, gue satu lagi ya. Uh, Satu lagi gue ini film Indonesia. Gampang Cuan. Oh iya. Gampang Cuan diperankan oleh Vino Vino G. Bastian, Bastian, Anya Geraldine, terus Dan Mama. siapa? Oh, Danang Darto. Danang Postman ya, Danang Postman ya. Danang siapa sih namanya? Anjir gak tahu lagi gua. Danang, terus Meriam Belina. Iya, Meriam Belina. Iya, jadi menceritakan tentang siapa? Si Vino G. Bastian ini sebagai sultan ya. Dia merantau sebagai seorang kepala keluarga gitu. Dia punya 2 adik, Anya dan Aji Ikis, Bilkis dan Aji namanya gitu. Terus ibunya sudah menjanda gitu, tinggal di kampung gitu di Sukabumi. Jadi dengan namanya Sultan, dia merantau ke Jakarta pura-pura dia tuh udah sukses. Jadi tanpa keluarganya tahu kalau dia itu benar-benar susah ngata hidupnya. Utang sana sini, kejar-kejar debt collector, dipecat, di apa, pokoknya susah lah. Cuman ya keluarganya karena nggak tahu kondisi itu, ya nagih doang bisanya. Adanya mau kuliah, adik ketiganya, terus ibunya pengen beli apa, terus nanyain kok ngirimnya cuma segini gitu-gitu loh. Tanpa mereka tahu gitu kan apa kesusahan-kesusahan yang Utan jalankan, hadapi gitu. Sampai akhirnya si Bilkis, si anak kedua ini yang diperanin Anya, nyusul ke Jakarta. Dan dia bawa titipan gitu dari kepala desanya lah. Yang nggak taunya si Bilkis akhirnya tahu, kok lu ngebohong gitu. Ternyata lu selama ini ngebohong. Tujuan dia tuh sebenarnya pengen ngebantuin Utan buat apa? Nambah-nambahin lagi, karena kan Utan kayaknya lagi seret nih ngirim uangnya gitu kan. Kalau ngebohong, pas tahu bohong, terus ini ada titipan dari Wahid. Pas dilihat gitu surat wasiat kalau bapaknya punya utang 300 juta dengan jaminan rumahnya. Wah, makin parah lagi ya, udah bilang bawa utang 300 juta gitu loh, warisannya utang. Nah, akhirnya si Ikis sama si Sultan ini gimana caranya untuk bisa dapetin uang 300 juta itu, yang sampai akhirnya kenapa gampang cuan itu karena dia main saham gitu. Nah, kenapa gue suka komedi di film ini itu karena dia tidak, komedinya bukan dalam bentuk jokes yang dilempar gitu loh, ngelucu atau enggak. Ini tuh dialog-dialog yang rapih sehari-hari gitu. Aing gitu. Iya, walaupun ya katanya dari penonton Sunda tuh kurang convince lah kalau mereka nih ngomong Sundanya bagus gitu. Bagi orang yang sehari-hari Sunda tuh menurut orang Sunda mereka tuh kurang oke lah bahasa Sundanya. Tapi buat gua yang penonton non Sunda, gua sangat menikmati gitu, karena kalau gua ngobrol-ngobrol sama temen gua yang orang Sunda pun ya kadang bagus, kadang berantakan gitu. Bahkan yang gua tahu di sisi dia di mana bahasa Sunda berantakan, itu adalah biasanya sisi adegan-adegan yang emosional, di mana mereka tuh ngeluapin kayaknya emosi. lebih natural peluapan emosinya kalau bahasa sehari-hari. Nah, itu alasan sutradaranya kenapa kita ngebebasin pas dia lagi adegan-adegan tertentu yang emosional tuh nggak dipakemin harus pakai bahasa Sunda, karena emosinya bakal lebih nyampe gitu kalau misalnya pakai bahasa yang mereka mengerti sendiri. Karena kan si Anya sama Vino pun bukan orang Sunda asli gitu. Gitu. Terus itu bagus, dan gue sempet jadi materi marketingnya mereka ya, dimana gue menangis gitu. Sebagai film komedi bisa kasih tangis ya berarti. Iya, karena ini tuh somehow sangat relatable, dimana seorang tulang punggung keluarga sudah mengalami berbagai asam garam tapi masih salah aja gitu.
gue tuh udah abis-abisan tapi ternyata masih gagal gitu, masih bahkan kegagalan gue bukannya gue disemangatin malah disalahin gitu. Yang kayak gitu tuh yang ya pada para pejuang cuan pasti bakal berasa deh. Yang untuk nyari uang di kota gitu harus merantau, harus ngebohong, harus gimana gitu. Itu yang dimana tuh dia memikul itu sendirian sebelumnya kan, sebelum ada si Bilqis itu kan datang ke Jakarta. Jadi ini tuh gue nggak tahu ya, maksudnya film komedi di Indonesia biasanya sekarang kan sudah dikuasai sama stand up comedian sebagai sutradara dan penulis ya. Nah di film Gampang Cuan ini keterlibatan stand up comedian kayaknya nggak ada deh. Pandu Winoto doang paling jadi temennya Sultan, jadi orang kosong gitu, otaknya kosong, jadi tukang parkir gitu. Jadi jokes-jokesnya tuh keluar dari dialog-dialog sehari-hari gitu. Kayak salah satunya adalah di trailer kayak gimana ya cara dapat 300 juta, terus gue bisa bantu lu pakai saham, gue bisa aja. Emang lu ada modal berapa? Ada modal nggak ada sih gitu. Berapa modalnya paling nggak? Ya kayaknya sih ya nggak ada gitu. Nggak ada. Karena emang bener-bener nol gitu, dari nol banget suruh main saham gitu. Nah satu lagi yang gue suka adalah dia kan bawa elemen saham, cerita saham di sini ya yang diangkat ya sebagai instrumen yang buat mereka cari cuan. Nah di mana saham itu mereka ngangkatnya walaupun ada berbagai hal yang cukup disimplifikasi, tapi dia juga tidak menjerumuskan gitu loh. Kayak lu tau kan, ini karena lu main saham lu bisa kaya, bisa dapat uang gampang gitu kan. Ini nggak gitu, dia cukup bertanggung jawab lah ya. Lu gampang cuan, gampang juga ambles gitu-gitu loh, gampang juga boncos. Dia ngasih tahu gitu. Terus saham itu apa, kita juga dapat kayak apa ya, literasi keuangan lah dari film ini gitu, walaupun di lapisan terluar aja gitu. Cuman menurut gue ini cukup bertanggung jawab ya, karena tidak menjerumuskannya itu. Dia secara subtle ngasih tahu peringatan-peringatan kalau bahayanya main saham itu seperti apa gitu, nggak sembarangan. Bahkan dia juga sampai ngasih tahu kalau lu nggak tahu hitungannya, kalau lu tidak tahu cara mainnya, kalau lu tidak belajar, itu namanya judi, bukan main saham, bukan trading saham gitu. Jadi mereka tuh sangat mengencourage kalau ini tuh dipelajari secara dalam gitu, kalau emang pengen terjun gitu. Gampang Cuan ya, kayaknya baru turun ya dari layar bioskop ya, belum lama ini di angka 700-800an ribu ya. Jadi ditunggu aja nanti di OTT, siapa tahu bisa ditonton juga sama teman-teman yang belum sempat nonton. Betul. Oke, film terakhir ya dari lo? Apa udah dua-duanya ya? Udah 4 ya, kita udah 4 dan itu film komedi. Kayaknya tahun ini dari film Indonesia sendiri pun nggak banyak ya komedi. Apa coba? Kalau kan kayak TikTok sebelah. Emang CTS 2 tahun ini? Iya kan? Oh ya? Oh enggak ya, tahun lalu. CTS 2 tahun lalu. Apa yang gue ikut, ada acaranya Ernest ya? Jasedev. Oh iya, kok gue ketuker sih. Jasedev kita nggak masukin ke komedi, tapi dia tetap bakal masuk sih di kita nanti, tenang aja. Betul. Oke, itu aja kali ya. 4 film terbaik pilihan gue sama Ray dari habis nonton film. Versi komedi ya. Versi komedi di yang tahun 2023. Iya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya, Bye. Bye.